Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosyida Zulfanur Hamidah dari Program Studi Ilmu Pemerintahan, nomor pokok mahasiswa 21216043 dari semester 2A. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah PPKN, yaitu mengenai integrasi nasional. Di dalam materi integrasi nasional ini terdapat 4 submateri. Langsung saja, yang pertama ada definisi integrasi nasional. Integrasi memiliki arti pembauran sehingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Definisi integrasi nasional dibedakan menjadi dua, yaitu ada secara politis dan juga secara antropologi. Integrasi nasional yang secara politis memiliki arti bahwa penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan integrasi nasional secara antropologi berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu kesatuan fungsi di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, pengertian integrasi nasional itu sendiri adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Selanjutnya ada faktor integrasi nasional. Faktor integrasi nasional dibedakan menjadi dua, yaitu ada faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya itu sendiri adanya rasa senasib dan seperjuangan, adanya ideologi nasional, adanya sikap tekad dan keinginan untuk bersatu, dan juga adanya ancaman dari luar. Faktor penghambatnya itu seperti kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya toleransi antar sesama golongan, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia, dan juga adanya sikap ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Ancaman integrasi. Ancaman integrasi dibedakan menjadi dua, ada ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer yang ada di dalam negeri itu seperti separatisme dan kudeta. Separatisme yaitu suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Sedangkan kudeta artinya sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan seringkali bersifat brutal. Ancaman militer yang ada di luar negeri itu seperti agresi. Agresi dapat diartikan sebagai tindakan yang diniatkan untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik secara fisik, verbal maupun psikis. Invasi. Invasi artinya serangan militer di mana sebagian besar angkatan bersenjata masuk ke daerah yang ada di suatu negara dan menguasai daerah tersebut. Aneksasi itu artinya pengambilan dengan paksa. Contohnya itu kayak pengambilan tanah ataupun pengambilan wilayah. Ancaman integrasi yang non-militer itu seperti globalisasi, perang dagang, dan cyberwar. Cyberwar itu artinya perang dunia maya. Selanjutnya, contoh masalah integrasi. Contohnya itu sendiri bisa seperti kerusuhan, tawuran, konflik, dan lain-lain. Oke, cukup sekian materi dari saya mengenai integrasi nasional. Mohon maaf bila ada salah dalam penulisan maupun pengucapan kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.